Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi, bulan Zulhijjah adalah bulan haji dan pengorbanan karena di dalamnya terdapat sebuah ibadah haji dan kurban. Bicara soal ibadah kurban, kita akan meneladani sebuah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya, bagaimana beliau melewatinya berbekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Ismail alaihissalam merupakan figur-figur yang memang patut kita teladani, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah cerita pengorbanan yang tidak ada batasnya karena rangkaian episode yang dijalani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dilalui dengan ujian pengorbanan demi pengorbanan dengan sempurna. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Simak kisah selengkapnya hanya di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami bersama aku, Miajeng Suyitno. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, belum ada para nabi yang mendapatkan ujian dalam agama, kemudian menegakkannya dengan sempurna, melebihi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis setelah sebelumnya mampir di Mesir. Dari Mesir, Ibrahim alaihissalam mendapat banyak hadiah harta, binatang ternak, budak, dan pembantu bernama Hajar yang keturunan Kipti. Selama 20 tahun tinggal di Baitul Maqdis, Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan keturunan sehingga istrinya Sarah merasa kasihan dan memberikan Hajar pada Ibrahim. Setelah itu lahirlah Ismail, tetapi Sarah merasa cemburu berat. Akhirnya Ibrahim alaihissalam membawa pergi Hajar dan putranya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan tertatih-tatih. Hawa panas gurun membasuh seluruh tubuhnya. Di sampingnya berjalan Hajar sambil menggendong bayinya yang masih merah. Hingga sampai di suatu daerah Gunung Faran di Mekah. Nabi Ibrahim yang sudah tua itu menempatkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ditumbuhi satupun tumbuhan, yaitu sebuah lembah yang kering, gersang, dan asing. Lalu beliau pergi meninggalkan mereka berdua. Disebutkan dalam riwayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar saat itu dalam kondisi menyusui. Nabi Ibrahim memalingkan wajah. Hajar bangkit dan memegang baju Ibrahim. "Wahai Ibrahim, mau pergi kemana? Engkau meninggalkan kami di sini, padahal kami tidak memiliki bekal apa-apa yang mencukupi kebutuhan kami." Ibrahim tidak menjawab. Hajar lalu semakin penasaran dan terus-menerus memanggil. Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Hajar bertanya, "Apakah Allah menyuruhmu seperti ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata lagi, "Kalau begitu, pergilah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita." Subhanallah, tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari seorang kepala rumah tangga melebihi pengorbanan meninggalkan putra dan istri yang paling dicintainya. Tetapi itu semua dilakukan Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 37-40. Lebih dari 80 tahun Ibrahim menantikan kehadiran keturunan, tapi ketika ia hadir di pangkuannya saat keputusasaan memenuhi rongga dadanya, ia justru membawa anaknya ke lembah itu. Seakan-akan ia hanya datang menitip mereka kepada alam. Namun demikian, mereka tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini kebenaran janjinya. Dalam riwayat kisah ini juga Hajar diuji dengan kekeringan, lalu ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan solusi. Tak lama berselang, keajaiban dari sang putra Ismail kecil menendang-nendang tanah dan keluarlah air Zam-Zam. Ujian pada keluarga Nabi Ibrahim bukan hanya sampai di sana. Puncaknya yakni ketika diberikan tugas yang sangat tidak masuk akal. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Kita bisa membayangkan Sobat Vidivisi betapa senangnya Ibrahim alaihissalam memiliki putra yang diidam-idamkannya.
putra yang terlahir secara ajaib karena lahir dari rahim nenek yang sudah renta. Betapa senangnya Ibrahim alaihissalam, apalagi sang putra menjelang remaja, sebagai tunas yang kelak menggantikan misi kenabiannya. Keinginannya memiliki anak, ia adukan kepada Allah SWT agar kelak risalahnya tidak mati sepeninggalnya. Tapi anak tersebut harus disembelih. Sang Nabi lalu dihadapkan pada dua pilihan sulit. Apakah taat kepada perintah Allah SWT atau mengikuti rasa cintanya kepada sang putra? Bukan pilihan yang mudah bagi manusia pada umumnya. Namun, naluri iman membimbingnya untuk tunduk kepada titah sang Kholik. Tanpa ragu sedikit pun, Ibrahim alaihissalam bergeming untuk memenuhi perintah Allah SWT. Putra tercinta Ismail alaihissalam pun dengan lantang, tegar, penuh kepasrahan dan keyakinan bersedia untuk disembelih oleh tangan bapaknya sendiri. Yang dilakukannya adalah mengikuti dan tunduk pada perintah Allah SWT. Karena dia yakin ini perintah Allah, maka dia juga meyakini Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Dan yang terbaik bagi dirinya adalah bersikap sabar. Tibalah saatnya eksekusi. Ibrahim alaihissalam menuntun putranya Ismail menuju Mina untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Ternyata syaitan tidak senang dengan apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam beserta putranya. Dengan berbagai tipu daya dan muslihat, syaitan berupaya menggagalkan rencana Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Syaitan berupaya menggoda di 3 lokasi yang berbeda. Dengan sigap, Ibrahim alaihissalam melemparinya dengan batu kerikil sebanyak 7 kali, yang kemudian fenomena ini diabadikan dalam kegiatan lempar jumroh saat ibadah haji. Dengan langkah pasti, Ibrahim alaihissalam bersegera melanjutkan rencana sucinya. Sesaat kemudian, sang putra tercinta berbaring pasrah, sementara sang bapak dengan penuh kerelaan siap menghunuskan pedang menyembelihnya. Qadarullah, Allah SWT menggagalkan proses penyembelihan lantaran pisau yang begitu tajam tersebut tak mempan pada Ismail. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengganti Ismail dengan seekor domba dari surga nih Sobat PDPC. Masya Allah, sungguh luar biasa ya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah itu dia Sobat PDPC, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang sangat inspiratif. Semoga kisah tadi bisa menambah kadar keimanan kita ya Sobat PDPC. Nah sampai bertemu di episode selanjutnya. Aku Mia Jeng Suyitno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.